Pernah nggak sih, kamu lihat pasar saham lagi meroket gila-gilaan terus mikir, ini bakal begini terus nggak ya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas anatomi gelembung pasar. Dan percaya deh, jawabannya itu ternyata bukan soal angka di grafik, tapi lebih ke cerminan emosi kita semua. Kebanyakan orang mikir, kehancuran pasar itu kayak kesambar petir. Datangnya tiba-tiba, acak, dan nggak bisa ditebak. Tapi, apa beneran begitu? Atau jangan-jangan, di balik semua kekacauan itu, sebenarnya ada pola yang terus-terusan berulang? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Walaupun panggungnya ganti-ganti terus, mulai dari Tulip Mania di abad ke-17 sampai gelembung.com, ternyata aktornya, yaitu kita, manusia, selalu ngikutin naskah emosional yang sama persis. Sebuah drama yang, ya gitu-gitu aja, dipentaskan berulang kali sepanjang sejarah. Nah, buat memetakan perjalanan ini, kita bakal pakai siklus emosional pasar ini sebagai panduan kita. Anggap aja ini GPS kita buat navigasi di tengah roller coaster emosi para investor. Gini deh, cara paling gampang buat ngertinya itu dengan ngelihat ini sebagai drama 3 babak. Babak pertama, pendakian yang penuh harapan. Babak kedua, puncak yang bikin mabuk kepayangan. Dan babak ketiga, kejatuhan yang nggak bisa dihindari. Yuk kita buka tirainya. Oke, kita mulai dari babak pertama, pendakian. Setiap gelombang besar itu dimulainya bukan dengan ledakan, tapi dengan bisikan. Ini fase di mana semuanya itu masih senyap, gitu jauh dari sorotan media. Terus, siapa sih yang mulai duluan? Pertama, ada yang namanya smart money. Ini investor visioner yang beli pas asetnya belum ada yang lirik dan harganya masih murah. Begitu mereka bikin riak kecil, barulah para raksasa atau investor institusional sadar dan mulai ikut-ikutan. Nah, riak kecil tadi berubah jadi gelombang. Tapi tunggu dulu. Pasar itu jarang banget kasih tumpangan gratis ke puncak. Sebelum pendakiannya benar-benar gaspol, pasar punya satu ujian brutal buat nyaring para penumpang. Gimana caranya? Nah, ujiannya ini namanya shake out. Sebuah penurunan harga yang tajam dan tiba-tiba. Tujuannya cuma satu, bikin investor yang hatinya nggak mantap jadi panik dan jual rugi. Karena ada aturan nggak tertulis nih di pasar, kereta ke puncak itu pengennya bawa penumpang sesedikit mungkin. Oke, setelah penumpang yang bimbang tadi berhasil ditendang keluar, kita masuk ke babak kedua, puncak. Disinilah bisikan tadi berubah jadi teriakan. Aksi borong diam-diam udah selesai dan pesta liarnya buat publik baru aja dimulai. Ini nih, tangga menuju kegilaan massal. Pertama, media mulai heboh ngeliput. Terus, antusias menyebar. Semua orang dari teman kantor sampai tukang cukur ngomongin ini. Kayak di Bulgaria tahun 2004, bahkan supir taksi pun ngasih tips soal real estate. Kebayangkan? Antusiasme itu lalu berubah jadi serakah, dan puncaknya adalah delusi, keyakinan bahaya bahwa kali ini beda. Dan yang namanya serakah, itu ada sobat kentalnya, leverage. Gampangnya, minjem duit buat masang taruhan lebih gede. Pas kamu lihat orang-orang mulai ngutang gede-gedean cuma buat ikutan, itu lampu merah gede banget, tandanya akal sehat udah cabut dari ruangan, digantiin sama keserakahan buta. Dan ini dia nih, mantra sakti dari fase delusi. Harga aset nggak bakal pernah turun. Coba deh ganti aja aset itu sama apa aja. Saham teknologi, rumah, tulip. Ini tuh lagu kebangsaan dari paradigma baru. Sebuah keyakinan kalau hukum gravitasi ekonomi entah gimana caranya udah dihapuskan. Oke, coba kita tes mantra tadi pakai data beneran ya. Grafik ini nunjukin harga kondominium di California pas gelembung.com pecah. Coba deh, perhatiin baik-baik bar yang paling kiri, yang tinggi itu di bulan Juni. Dan lihat apa yang terjadi 9 bulan kemudian. Yap, bener banget. Anjlok. Turun 20% cuma dalam 9 bulan. Coba bayangin, secepat itulah sebuah investasi pasti berubah jadi mimpi buruk finansial. Mitos gak akan pernah turun, akhirnya hancur lebur di depan mata. Nah, begitu delusinya pecah, kita masuk ke babak ketiga yang brutal, kejatuhan. Kalau tujuan pas naik itu bawa penumpang sesedikit mungkin, tujuan pas turun itu sebaliknya, ngejebak dan bawa orang sebanyak-banyaknya ke dasar jurang. Di tengah-tengah perjalanan turun ini, pasar itu nawarin satu ilusi terakhir yang jahat banget. Namanya bear trap. Ini tuh kenaikan harga sesaat yang rasanya kayak penyelamatan. Orang-orang yang berharap, wah ini udah dasarnya nih, langsung pada lompat masuk. Ternyata mereka baru aja lompat masuk ke perangkap yang bakal nyeret mereka lebih dalam lagi. Dan ini penting banget buat dicatat. Makin lama pasar ngasih harapan palsu kayak gini, makin banyak korban yang kejaring. Dan biasanya, makin dalam dan makin sakit kejatuhan yang bakal terjadi sesudahnya.
Tangga emosi pas turun ini ya sama aja prediktifnya kayak pas naik. Dimulai dengan rasa takut, pas kerugiannya jadi nyata. Terus jadi kapitulasi, momen ya udahlah gue nyerah, di mana orang-orang jual rugi aset mereka cuma buat nyetop penderitaan. Dan di paling dasar cuma ada keputusasaan, hening total, di mana semua harapan udah lenyap. Oke, jadi setelah nonton semua drama ini dari awal sampai akhir, apa sih pelajaran utamanya? Apa keuntungan yang bisa kita ambil? Jawabannya simpel, tapi susah banget dilakuin. Belajar buat mikir kebalikan dari orang banyak. Nih, buat bukti, kita coba flashback ke zaman depresi besar. Setelah pasar saham ambruk pertama kali, para ahli di Wall Street itu sepakat banget dan semua koran nulis. Titik terendah udah tercapai, waktunya beli lagi. Coba tebak apa yang terjadi. Mereka salah total. Dan yang lebih gila lagi, mereka ngulangin kesalahan yang sama, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 6 kali berturut-turut loh. Setiap ada kenaikan harga dikit, langsung disambut optimisme yang sama. Dan setiap kalinya berakhir dengan kekecewaan yang lebih parah. Dan ini nih bagian paling ironisnya. Pas titik terendah yang sebenarnya akhirnya tiba di bulan Juli 1932, apa kata orang-orang? Justru di saat itulah mereka semua nyerah dan bilang pasar bakal makin hancur. Hampir semua orang pesimis, kecuali segelintir pemikir kontrarian. Ini ngebuktiin satu hal, konsensus orang banyak itu indikator yang jelek banget di titik-titik balik pasar. Nah, ini ngebawa kita ke pelajaran terakhir dan mungkin yang paling penting, fenomena overshoot. Ingat ini baik-baik, gelembung yang pecah itu nggak cuma balik ke harga normal. Emosi massa itu nyeret harganya jauh di bawah kewajaran. Pasar itu nggak cuma koreksi, tapi selalu bereaksi berlebihan. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Lain kali kamu lihat semua orang di sekitarmu, media, teman, para ahli, semuanya kompak setuju soal arah pasar, entah itu lagi euforia buta atau putus asa total, kamu bakal ada di tim yang mana? Tim rame-rame atau tim yang mikir sebaliknya?